Hai semuanya, ketemu lagi di video pembahasan soal TKD RBB BUMN bersama Apta School. Video kali ini akan membahas tentang verbal logical reasoning part 3. Part 1, part 2-nya udah aku upload di channel YouTube Apta School. Jadi teman-teman tonton dulu ya. Kalau udah tonton, oke, kita masuk nih ke nomor yang pertama. Teman-teman, kalau di soal verbal, teman-teman jangan baca ininya dulu nih, teksnya dulu, kelamaan nanti. Baca dulu pertanyaannya. Jika divisi X dan Y menerima proyek tambahan, maka divisi W pasti menerimanya lebih dulu dibandingkan dengan divisi Z. Bener nggak nih? Yang ditanyakan ada di divisi W. Jadi kita langsung ke divisi W, ada di pernyataan ketiga. Divisi W hanya dapat menerima proyek tambahan setelah divisi Z menerima proyek tambahan. Jadi harus Z dulu, baru W. Ya kan ya? Tapi di sini teman-teman, ini divisi W dulu yang menerima, baru divisi Z. Artinya pertanyaannya ini salah, kesimpulannya nggak benar, tidak tepat. Berarti kita pilih yang B, simpulannya salah. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada pernyataan di atas. Gitu ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu pertanyaannya nih apa, baru teman-teman ke teksnya di atas. Biar nggak buang-buang waktu. Oke, kita lanjut lagi ke soal kedua. Di sini baca lagi pertanyaannya dulu. Jika divisi X tidak menerima proyek tambahan, maka divisi Y juga tidak bisa menerimanya. Sekarang kita pergi ke pernyataannya, cari bagian Y ataupun X. Ada di pernyataan yang pertama. Divisi Y hanya dapat menerima proyek jika kalau divisi X sudah menerima proyek tambahan. Artinya X dulu, baru Y. Di pertanyaannya, kalau X nggak menerima proyek tambahan, artinya Y juga nggak bisa. Nah, kesimpulan ini kalau kita secara tersirat ini benar. Kalau X nggak nerima, ya berarti Y juga nggak. Kalau X nerima, habis itu si Y. Berarti kesimpulannya adalah benar. Opsinya yang A yang dipilih. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus menyimpulkan nih apakah benar atau salah. Gitu. Kita lanjut lagi yuk. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Apta School. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Apta School. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ketiga nih teman-teman. Dina sering membawa hewan peliharaannya ke klinik hewan untuk pemeriksaan rutin. Ada nggak nih
pernyataan yang menunjukkan kalimat ini. Coba kita cek di atas. Cari yang tentang klinik hewan ataupun pemeriksaan. Kita scanning ya dari atas sampai bawah. Di sini cuma bilang hewan peliharaannya sejak kecil merawat hewan. Terus ada lagi nggak? Di sini di pernyataan yang poin-poin dia cuma bicara tentang kucing, kelinci, burung, ikan, sama anjing. Tidak berbicara tentang klinik hewan ataupun pemeriksaan rutin. Kalau nggak ada di pernyataan, artinya kita tidak bisa menyimpulkan. Kalau seperti itu, jawaban yang kita pilih adalah opsi C. Karena baik di pernyataan ataupun di pertanyaan tidak saling terkait. Gitu. Jadi tidak dapat disimpulkan. Lanjut ya. Kita masuk lagi ke soal berikutnya. Coba deh di soal ini nih. Teman-teman coba pause dulu aja videonya. Cari bareng-bareng gimana jawabannya. Terus tulis di kolom komentar. Aku pengen lihat teman-teman jawabnya apa nih. Lanjut, oke. Kita baca lagi pertanyaannya. Dina saat ini memelihara seekor kucing. Ada juga seekor kelinci. Terus ada seekor burung. Yuk kita cek di pernyataannya. Apakah benar peliharaannya cuma kucing, kelinci, sama burung? Poin pertama. Dina memiliki seekor kucing yang ia adopsi dari tempat penampungan hewan. Artinya betul dia merawat kucing. Selain kucing, Dina juga merawat seekor kelinci. Memiliki seekor kelinci yang ia beli di pet shop. Berarti juga betul memelihara kelinci. Lanjut lagi. Ayah Dina membelikannya seekor burung karena ia menyukai suara kicauan burung. Betul. Di bawah berbicara tentang ikan hias. Kita baca. Dina pernah merawat ikan hias tapi dikasihkan lagi ke sepupunya karena nggak punya cukup waktu. Artinya dia nggak punya ikan hias. Berarti cuma punya kucing, kelinci, sama burung. Di bawah lagi ada nih tentang anjing. Dina bercita-cita ingin memiliki seekor anjing. Baru cita-cita doang kalau dia udah dewasa. Artinya belum punya saat ini. Kalau begitu, kesimpulannya benar. Dina cuma memelihara kucing, kelinci, sama burung. Udah gitu doang. Gampang kan ya? Gampang dong. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa cek juga soal-soal lainnya ada di video part sebelumnya. Atau langsung aja ke aplikasi Aptaschool ya. Aku lanjut lagi ke soal berikutnya. Teman-teman, masih bingung nyari bimbel buat seleksi RBB BUMN tahun 2025? Gak usah bingung lagi. Nih aku kasih tahu bimbel BUMN dari Aptaschool. Bimbelnya intensif 1 tahun dan fleksibel diakses di mana aja. Bisa lewat web, bisa lewat aplikasi juga. Mentoring online-nya ada untuk setiap bab. 40 lebih tryout TKD dan core value. Ada juga ini 19 lebih tryout TBI, TWK, dan LABUMN. Video belajarnya juga tiap subbab nih. Terus teman-teman ada 3.000 lebih soal dan pembahasan. Ada juga modul lengkapnya. Promo hari ini dari 699.000 jadi 129 aja, full akses 1 tahun penuh dan fleksibel akses. Terus teman-teman, yang lebih enaknya lagi, kalau lewat Aptaschool ini teman-teman bisa akses lewat aplikasi ataupun lewat web. Jadi tinggal pilih aja senyamannya yang mana. Yuk, just klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah. Atau teman-teman bisa klik lewat bit.ly/bimbingan BUMN. Aku tunggu ya, aku tunggu member premium Aptaschool. Di soal kelima nih teman-teman, kita baca lagi pertanyaannya. PSIS Semarang memperpanjang kontrak Gali Freitas hingga 2026. Cari yang ada kata-kata PSIS. Di sini ada Bali United, ada Madura United, ada Persija Jakarta. Nah nih, di sisi lain PSIS Semarang memperpanjang kontrak Gali Freitas hingga 2026. Antara pertanyaan dengan pernyataan di teks ini semua sama, sesuai. Kalau begitu, kesimpulannya benar karena ada di pernyataannya. Gampang banget kan ya? Aku lanjut lagi ke soal ke-6. Di soal ke-6 nih, coba teman-teman pause lagi videonya. Aku pengen lihat jawabannya teman-teman. Tulis ya di kolom komentar ya. Yuk, aku lanjut. Bali United FC merekrut Jameson Silva untuk memperkuat lini depan. Ini striker ya, bisa jadi striker.
Nah, cari ini yang ada kata-kata Bali United. Tadi ada di baris kedua. Bali United FC merekrut Brandon Wilson untuk mengisi lini tengah. Serta striker Everton Nascimento dan back Jameson Silva. Teman-teman, coba deh dilihat. Jameson Silva ini bukan di lini depan. Tapi dia sebagai back ya. Atau di lini tengah ataupun pertahanan. Berarti kesimpulannya ini salah. Karena Jameson Silva itu bukan di lini depan. Tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di teksnya. Begitu. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Gampang banget dong. Oke teman-teman, bisa cek lagi video sebelumnya ya kalau belum dicek. Aku cukupkan dulu videonya sampai di sini. Semangat teman-teman para pejuang RBB BUMN. Semoga teman-teman sukses selalu. Selamat belajar!